apa sih sebenarnya gitu. Based on upgrading value bukan maksudnya. Ya iya bener juga Lunar. Jadi value-nya tuh di upgrade gitu loh. Apakah memang upgrade value di situ gitu loh? Karena ini nggak berjalan dengan semestinya kalau masih banyak perempuan yang curhat, yang ngerasa mentalnya apa namanya rusak atau enggak, mereka banyak stres, lebih banyak makan hati, perasaan gitu. Ini jadi gini ya, jadi gini. Di rumah sakit jiwa bisa lu survei. Kebanyakan yang ada itu cowok. Makanya gue bisa bilang begitu, gitu. Lu survei aja nih rumah sakit jiwa di mana aja. Kebanyakan cowok udah deh, gitu. Ya karena berangkat dari situ. Makanya gue bilang cewek ini super. Itu nih, ada yang super woman sebenarnya di situ yang kita mungkin para cowok ngelihatnya lemah. Sebenarnya banyak ide di kepalanya gitu loh. Nah itu Lunar nih ngerti nih tangkapan gue. Tapi banyak yang bilang di awal, banyak perempuan yang masih menggunakan kan woman super woman. Iya, karena itu ketemu jadi gini loh kak. Pada basicnya aslinya itu perempuan itu sebenarnya kuat. Cuman itu tadi mungkin karena di tengah jalan dia mempunyai problem atau suatu masalah yang membuat dia berubah karakter gitu loh. Berubah karakter lembaran itu bisa jadi peruntukan hidupnya dia atau bisa dia bangkit lewat situ. Coba di ini lagi deh. Gue masih agak ini karena coba Lunar ini lagi typing lagi. Karena gue setuju dengan adanya woman super woman, cuma dia tidak berjalan dengan semestinya gitu loh. Itu aja sih yang di otak gue yang berjelimet gitu loh. Itu doang sih. Jadi bukan ngarahin ke gimana ya. Kalau itu ada harusnya tuh menyentuh beberapa kalangan yang benar-benar ini masih banyak orang yang gue rasa ya dari kita live aja nih. Ini ada yang single mom, ini ada yang selingkuh, ini yang ada ini dia nggak menyentuh woman super woman berarti. Waalaikumsalam Kak Neni. Gitu loh. Kak Nat. Ya itu namanya general gitu nih. Lu mengeneralisir gitu. Ada. Gimana Kak Suci? Gimana kalau menurutmu? Keluarkan yes. Kamu mau bahas sesuatu yang lain atau menerusin pembahasan ini aja manggung banget. Itu pilihan mau selingkuh enggak, ini jangan ngebahas ke situ lagi. Maksudnya itu problema orang kan banyak gitu kan, yang perempuan-perempuan gitu kan. Kak Tias nyimak oke. Gimana Kak Put? Kak Sud? Maksudnya yang Wonder Woman tadi gitu. Ya suaramu deketan lagi deh. Mendem ya? Oh dia pakai earphone. Pakai earphone. Kasih Kak Tias. Nggak kedengeran ya? Kedengeran sih tapi agak ini ya udah coba lanjut. Kasih batu repost. Agak mendem ngilang timbul gitu loh. Iya. Pakai headset atau pakai apa sih? Earphone dia, Bluetooth. Kalau enggak pure aja, pakai speaker pure handphone aja. Wonder Woman versi berbeda iya. Kita nggak bahas Wonder Woman. Coba nanti si Lunar suruh naik tuh, mungkin dia bisa ngejelasin ke gua itu. Mila welcome. Kak Suci dong, tanya dulu dong Kak Suci. Ada nggak suaranya? Iya, ada. Veteran gini. Rizky. Iya ini sama kok, pakai itu. Ini bisa on cam deh. Apa yang gimana? Tadi apa? Woman super woman. Woman super woman. Support. Super woman gitu. Coba typing teman-teman. Takut salah. Bantuin malam aja. Ngecir. Iya. Support. Kalau menurut Kak Suci itu woman support woman itu kan banyak sekarang ya, organisasi atau suatu kumpulan yang tagline-nya tuh woman support woman kan. Nah itu udah berjalan dengan semestinya enggak? Sedangkan aku kerisuhan di otakku dari tadi tuh enggak gitu loh. Karena yang aku maksud tuh woman support woman tuh memperbaiki semuanya gitu loh. Mungkin belum gitu kan.
dia harus menyentuh semua kalangan kan. Jadi entah itu dari pekerjaan kah, mental, spiritual. Nah kalau menurut aku, ya memang mungkin dengan spiritual yang bagus akan mempengaruhi semuanya, doa apa segala macam. Cuma kan nggak semua perempuan tuh berpikir ke arah situ tuh gitu loh. Ada di fase itu. Iya, tergantung fasenya. Ada juga yang mungkin gue cuma butuh modal nih gitu loh. Lu bisa support gue nggak gitu? Apakah kumpulan itu melakukan itu gitu loh? Atau cuma ngelakukan meditasi bareng, senam bareng mungkin, aerobik ya kan? Kan kita nggak tahu nih woman super womannya kayak gimana. Aku tuh belum nangkep gitu kan. Kumpulan perempuan-perempuan gibah-gibah bareng kah? Curhat-curhat bareng kah? Gitu loh. Gue support, ayo curhat sini gitu. Gue support permasalahan lo gitu kan. Kayak gimana sih, soalnya di aku tuh ngerasa belum berjalan dengan semestinya. Sedangkan banyak podcast di luar sana tuh banyak yang menyuarakan itu gitu loh. Woman super woman gitu kan. Tapi apa sih kalian, malah di otakku tuh secara gamblang apa sih topiknya kayak gini gitu. Mereka cuma ngejelasin, oh visi misi kita begini. Oh visi kayak general gitu loh. Kayak itu berarti ini ngebahasnya organisasi itu. ya kan memang bukan prakteknya yang kabur malah orang-orang yang butuh support. Yang kabur malah orang-orang yang butuh support. Iya, berarti ini ngebahasnya masalah organisasi kan, bukan ke kitanya gitu loh. Bukan ke diri sendiri gitu. Kalau ngebahas masalah organisasi kan kita harus terlibat di dalamnya baru ngerti guys gitu. Iya kan, logikanya kan gitu. Ini banyak juga yang nggak ngerti masalahnya, terus apa jadi bingung gitu. Seperti halnya kita ngebahas masalah misalnya apa yang terjadi dalam KPK kan gitu, kita nggak terlibat di dalamnya soalnya. Itu bukan iya kan? Maksud Nick. Iya sih. Yang sekarang lagi berjalan adalah perempuan lebih banyak mensupport orang yang berpotensi melukai orang lain. Ya ini boleh sih topik kayak gitu ya Ji. Women yang support masih banyak pelakor bla bla bla. Cuman sebenarnya pada prakteknya yang kabur malah orang-orang yang butuh support. Orang yang kabur malah, iya mereka ya gue nangkep nih. Kalau Lunar bilang mungkin, ya banyak perempuan di sana tuh tanpa organisasi atau tanpa disupport mereka bisa hidup sendiri. Makanya terciptalah kata-kata malah makin banyak perempuan yang mensupport laki-laki atau mensupport pekerjaan laki-laki apapun itu gitu loh. Justru orang yang berada di suatu kumpulan itu visi misinya woman super woman, rata-rata memang sebuah organisasi dan suatu kumpulan kan yang bilang visi misinya di sini kita woman super woman nih gitu. Support yang dicari support dari laki-laki alias unconditional support. Iya. Waalaikumsalam. Ya itu. Gimana ya kalau kita ngomongin organisasi ini kan visi misi ada di mereka ya gitu. Nah iya maksud gue tuh berjalan enggak gitu. Waalaikumsalam enggak support. Selama ini banyak banget organisasi yang woman super woman kayak gitu yang gue lihat visi misinya ya gitu loh. Atau suatu kumpulan gitu. Kalau secara pribadi itu ya nasihat lah jatuhnya. Apa ya namanya, support nasihat bisa, support modal bisa. Tapi ini kan kita ngomongin global kan mereka ngomongnya global gitu. Apa yang mereka lakukan gitu. Kalau gue lebih setuju gini temanya, kenapa seorang wanita tuh bisa lebih kuat gitu. Kenapa ada kata-kata superwoman tuh muncul, nggak usah dikasih support. Kenapa ada kata-kata support woman tuh muncul gitu. Itu mungkin lebih pas ya dibanding organisasi ya. Kalau kita ngomong organisasi ya ada yang tahu ada yang enggak ini jatuhnya. Ya kan kenapa seorang wanita tuh lebih kuat gitu loh dibanding seorang laki-laki, dan itu gue setuju itu. Dan bisa terbuka. Oh iya. Mereka cuma mau disupport. Iya betul, namanya organisasi tuh memang maunya disupport gitu loh. Sebenarnya di balik itu kan mereka tuh mencari apalagi kalau nggak keuntungan. Berarti sama perempuan yang nggak mungkin senasib ya. Berarti nggak bisa disupport gitu atau susah gitu. Iya, gue ngomongnya gamblang aja ya. Maksudnya ini kan mensupport sama survivor yang senasib. Ya berarti gue janda, lu janda gitu. Ya udah, lu harus gini beb, gini-gini. Kalau lu nggak janda ya gue nggak bisa ngasih masukan malu nih. Gitu kan bahasa gamblangnya gitu. Bukan. Jadi gini, karena mereka senasib sepenanggungan di dunia ini, di belahan dunia ini, wanita itu kan merasa senasib sepenanggungan sebenarnya, ya kan? Tapi apa ya?
mereka itu sebenarnya apa ya? Ya gue ngomong susah ngomong jadi. Jadi organisasi itu dibentuk karena senasib sepenanggungan kan, gitu loh. Berangkat dari situ mungkin ada organisasi itu. Mungkin ya sebuah organisasi kan dibentuk karena adanya itu visi misi yang sama, senasib sepenanggungan gimana. Terus ya kayak gitu, tapi gue rasa kurang ini. Belibet kan iya, Kak. Coba Ya, Kak Suci lebih, ngomong dia deh. lebih ke pribadi. Ya Kak Suci Iya. gimana? Coba, kan bingung. Masa belum ngerti juga apa yang kita bahas? Suaranya nggak ada. Enggak, ini bukan masalah ngerti nggak ngerti. Keadaan dulu Mas yang sama baru terbentuklah organisasi lah itu benar. Senasib sepenanggungan itu. Gitu. Coba Kak Suci. Ada suaranya nggak? Kak Suci. Kak Suci. Nggak ada suaranya. Nggak pakai handphone biasa aja. Nggak usah pakai headset, nggak usah pakai apa. Coba pakai handphone biasa aja. Emang di mute itu. Mute-nya dibuka dulu. Kaisar Batavia welcome. Lah itu maunya perkumpulan orang-orang senasib jadinya. Perempuan nggak senasib nggak diajak. Nah aku Iya, pengen kan? jawaban itu sebenarnya. Jangan-jangan organisasi Woman Super Woman ini bagi kalian yang misalnya satu bidang sama kita, misalnya bidang kayak orang-orang korporat gitu kan, gabung di sini gitu. Lebih enak begitu sih. Tapi itu tetap nggak berjalan sih dengan tagline-nya. Karena iya, kalau menurut gue ya, dengan adanya visi misi seperti itu, tetap sih mendingan lo curhat ke pribadi, sesama temen atau sesama orang tua atau Ada sama suaranya nggak? Ada. Coba. Putra, halo. Coba ngomong apa saja. Ngemil lagi nih gue. Ini ada suaranya kan? Ada. Halo. Oh, ya kalau menurut aku sih itu kembali ke dirinya masing-masing. Jadi semua itu kayak misalnya ngerasa support kayak gitu kan, ya semua karena dalam diri sendiri gitu. Kayak misalnya yakin kayak gitu. Ini ada suara nggak sih? Ada. Iya kan, gue yakin karena banyak yang maksud lu tuh apa, karena lu tanyanya juga setengah-setengah nih gitu. Sebenarnya gue ngebahas global sih, cuman Lah, tetap susah masuknya. ya karena memang apa ya? Karena itu organisasi itu kan tidak mencerminkan apa yang ada gitu loh, tidak mencerminkan itu kan hanya kayak tujuan organisasi aja, bukan tujuan yang lebih besar sebenarnya. Tujuan Bukan organisasi diri kita juga itu. iya, itu tidak benar, itu Wah, tidak akan suaranya menyentuh. Jadi kita pun nggak bakalan ada perubahan juga, karena itu kan sebuah organisasi. Berarti kan nggak penting kan? Itu Ya, doang nggak. sih. Lah ya enggak, dari awal pun juga enggak, lebih ke diri sendiri ya sebenarnya kayak gitu. Ya semuanya ya ke diri sendiri aja. Nggak penting juga kan kalau misalnya kayak gitu, tapi ke diri kitanya nggak ada perubahan juga, ya buat apa? Ya itu bener loh Narto, nggak seorganisasi. Makanya kalau ngomongin organisasi terlalu luas ya, terlalu global ya. Kita kan nggak terlibat di situ gitu kan. Ya makanya gue agak sedikit terganggu dengan, gue banyak sih dengar podcast yang ngomong kayak begitu, Woman Super Woman gitu kan. Mereka bilang mereka organisasi apa gitu kan. Jadi dan segala macam lah tentang perempuan. Tapi yang gue lihat ya kayak Betul. kalian bilang kan, nggak berjalan kan. Ujung-ujungnya curhat ke sama orang yang saling ngerti aja ujung-ujungnya gitu. Ya kebanyakannya kayak cerita lah, kayak gosip atau gimana gitu, bukan untuk membuat diri kita bertumbuh gitu, tapi malah ke hal yang lain. Tapi kalau misalnya kita sendiri gitu yang
yang membuat diri kita support gitu. Karena kan support itu ya dari diri kita sendiri kan. Kayak kita yakin bahwa ya kita ngadepin dunia ini tuh gak ada yang harus ditakutin gitu. Semua itu baik-baik aja gitu. Jadi ya balik lagi ke dalam diri kita sendiri juga. Karena ya kekuatan itu ya ada di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Iya. Ya berarti itu geng-geng doang kan? Ya udah gitu loh, selesai. Jadi kita nggak harus bahas tentang pekerjaan atau ngebahas status hidupnya mereka atau spiritualnya mereka. Tetap ujung-ujungnya itu kumpulan orang yang sama ya, frekuensinya sama. Mungkin ininya kerja, status pekerjaannya sama gitu loh. Kisah nasib sepenanggungan tadi yang gue bilang. Berarti ya memang itu organisasi atau perkumpulan itu ya sesama itu gitu loh. Itu doang sih yang kalau kalian setuju di bagian itu ya gue setuju. Berarti kan kita berarti kita sama-sama nggak usah ngebahas spiritualitas, doa lah tadi yang lo bilang apa segala macem gitu kan. Lah itu tergantung pribadi ujung-ujungnya. Lah memang iya. Udah. Iya, iya. Karena kan kalau misalnya kita ngebahas kayak spiritual atau gimana, kalau emang orangnya nggak paham ya nggak bakalan nyambung kan. Jadi buang-buang waktu. Soalnya banyak loh yang kayak gitu. Maksudnya tuh, gue masuk di webinar ini nih, gue masuk di webinar ini tentang kesehatan mental, tentang gini-gini. Lah kalau lo nggak sefrekuensi atau nggak bisa disupport apa gimana, lo kembali ke diri lo sendiri ujung-ujungnya. Mendingan lu curhat di sini gitu kan, sesama di podcast ini gitu, daripada webinar yang berapa puluh orang gitu loh. Ya karena kan kalau kita nyembuhin trauma atau gimana itu kan kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kita sendiri tanggung jawab kita gitu. Kayak misalnya ada orang yang kayak dia itu nyari pasangan buat kita itu sembuh dari trauma kita. Padahal itu tuh salah gitu. Jalannya itu nggak tepat. Sebenarnya itu kita harus nyembuhin diri dulu gitu. Gimana nanti kan misalnya kalau misalnya kita ada trauma terus nyari pasangan lagi, otomatis yang kita tuh bakalan dapat pasangan yang sama seperti itu juga gitu. Jadi kita harus di stop lah polanya biar kita itu ngedapatin pasangan ya bukan untuk menyembuhkan trauma kita, tapi buat kita bahagia. Gloria, makanya nongkrong sama cowok. Iya. Gak baperan. Tapi ada juga banyak cewek yang enaknya nongkrong sama cowok gitu. Halo Kia. Kak Suci sendiri pernah nggak? Gimana? Apa? Kalau coba lanjutin dulu. Iya kalau aku sih nggak suka kayak nongkrong kayak gitu karena nggak penting juga gitu. Jadi kalau keluar juga ya yang penting-penting aja. Kalau itu ya di rumah. Iya, sebenarnya agak keliru juga ya teman-teman. Tapi nggak nyalain ya, sekali lagi nggak nyalain. Cuman kalau kita pengen sembuh dari luka, dari kecewa, terus melibatkan orang lain, melibatkan orang baru, itu menurutku juga kurang tepat gitu. Sangat kurang tepat. Terus kita berharap dia bisa nyembuhin gue gitu. Dia bisa ngobatin luka gue, yang ada malah dia yang terluka atau lu yang tambah terluka kan gitu. Malah tambah gede traumanya gitu. Iya, betul. Belum sembuh gitu. Ibaratnya kalau luka belum sembuh terus ditambah luka lagi kan bukannya sembuh, bukannya kering, malah tambah besar. Jadi ya harus kita stop polanya gitu. Polanya di stop biar kita itu enggak itu sama pola yang sama lagi gitu. Jadi disembuhin dulu, berdamai dulu sama diri sendiri. Iya, semakin memaksa semakin jauh. Iya. Ya kan kalau kita sebelum sembuh sama masa lalu terus kita memaksa untuk hubungan baru dan berharap mungkin cepat-cepat nikah atau apa, itu malah semakin jauh sebenarnya. Malah semakin kayak ya kalau orang bilang kayak hancurkan hubungannya. Padahal kan itu karena di dalam diri sendiri aja belum itu. Karena diri sendiri, karena semua karena perbuatan dirinya sendiri, cuman nggak sadar gitu. Tapi kebanyakan orang kan kayak gitu. Kalau misalnya udah putus sama pasangan nyari yang lain, padahal kan itu tuh bukan itu kayak jalan yang kurang tepat lah. Sebenarnya harus sembuhin dulu.
bukan nantinya kan jadi kayak pelampiasan lah ke yang lain. Jadi kayak kita nyakitin orang lain juga. Iya, berpotensi untuk menyakiti orang lain ya, berpotensi menyakitin orang lain, pada akhirnya balik lagi ke diri sendiri yang sakit gitu. Iya, nyalahin orang kayak gitu kan ujung-ujungnya. Iya. Tadi apa Bang Hur mau nanya apa? Mau nanya apa ya? Kamu pun pernah punya problem besar apa yang bisa membuat kamu berpikir sampai sekarang ini? Ya, ya pernah lah dulu. Tapi itu waktu di sini juga gitu. Udah lama. Cuman ya kalau dulu kan di sini sendiri gitu kan, nggak ada. Jadi jauh dari orang tua, terus jauh dari anak. Jadi semuanya itu sendiri gitu. Nggak mau ngebebanin orang tua juga. Jadi kalau ada masalah itu nggak cerita. Semua itu dicari solusinya. Tapi kalau aku sih kalau setiap pada masalah itu bukan langsung ke solusi, tapi tanya dulu ke dalam diri gitu. Terus tanya tujuan Allah itu ngasih ujian itu buat apa? Terus kesalahan apa sih sampai Allah itu ngasih ujian aku seberat kayak gini? Karena kan kalau misalnya kita ngerasa ujian itu berat, sebenarnya ujian itu nggak berat, cuman cara berpikir kita aja yang membuat ujian itu berat. Iya. Udah berapa lama di fase itu, berapa lama yang kamu nganggap sampai akhirnya bisa sampai fase sekarang ini loh? Butuh waktu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus pas ini ngerasa kayak sendiri lah, kayak gagal gitu. Tapi di balik itu, di saat kegagalan itu dilihat bahwa nggak ngelihat dari sisi buruknya gitu, sisi baiknya, bahwa kegagalan ini tuh awalan baru gitu buat kehidupan aku. Nah, di sana ya mencoba buat nyembuhin ya sampai di titik inilah, sampai nggak paham itu perjalanan apa gitu, sampai ya ada yang ngasih tahu juga gitu. Tapi bener deh, percayalah, ketika kita semakin mendekat ya, semakin mengosongkan diri, melepaskan kemelekatan itu tadi, pasti akan banyak hal yang bagus, yang baik yang akan datang masuk ke kehidupan kita gitu. Jadi pikiran-pikiran yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya itu kayak masuk aja ya. Oh ternyata begini nih, ternyata begini gitu kan. Iya kan, kayak otomatis masuk ya. Kayak gitu kan, kayak misalnya kemelekatan sama anak, sama orang tua. Ya kita berpikirnya itu ya itu semua itu kan titipan gitu. Kita ini nggak punya apa-apa di dunia ini, semua itu titipan. Jadi kayak anak, orang tua, ya kita harus ikhlas gitu. Kayak ikhlasnya itu ya kita nggak bisa menolak gitu. Ibaratnya itu kayak kita meninggal, kan mau diapa-apain juga kita nggak nolak kan. Ya seperti itu. Memang susah sih, kayak ikhlas itu sebagian orang itu susah gitu. Tapi kalau kita itu percaya bahwa semua itu tuh titipan Allah, semua itu kan milik Allah. Kita ini hanya dititipin dan kita itu harus tahu tujuan Allah nitipin itu buat apa gitu. Dari sana lah kita nggak bakalan ngerasa melekat gitu, karena kemelekatan itu karena kita terlalu sayang, terlalu merasa memiliki kayak uang, harta, pasangan. Padahal semua itu kan titipan dan semua itu pelajaran juga buat kita, ujian juga buat kita. Betul. Surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya di bacaan ada. Artinya itu ada. Al-Ikhlas itu tanpa batas. Iya. Ikhlas itu tanpa batas. Kayak sabar itu kan ada orang yang nanya sampai mana sih kita sabar gitu. Padahal sabar itu nggak ada batasnya. Kita nggak kuat itu karena pikiran kita. Tapi kalau kita yakin, percaya sama Allah gitu kan, Allah itu ngasih kekuatan buat kita. Ya kita bakalan ngelihat dari kesabaran itu tuh, jangan fokus ke rasa sakitnya, tapi kita fokus ke kebaikannya buat kita, hal positifnya buat kita. Jadi kita nggak terlalu berlebihan dalam kesedihan.
Pakai omnya. Iya, tapi kadang-kadang orang tuh masih terjebak ya dengan, apalagi banyak teman-teman yang curhat masalah pasangan, masalah apa ya? Ya masalah yang bahkan pasangannya belum resmi gitu, sudah membuat dia kayak hidupnya kayak hancur gitu loh. Padahal ya sebenarnya belum jadi apa-apa gitu. Kalau dipikir pakai logika ya, ini kita pakai logika aja deh. Orang dia belum jadi apa-apa, kenapa dia bisa jadi ngancurin hidup kita ya kan gitu harusnya berpikirnya ya. Ya harusnya bertanya sama diri sendiri, kenapa gitu, ada apa di dalam diri sampai ada kejadian seperti ini gitu. Kan semua itu ya karena diri kita sendiri juga. Kayak misalnya kita terlalu sayang sama pasangan, di saat pasangan mengecewakan terus nggak sesuai sama harapan, itu kan sebenarnya salah kita. Cuman kebanyakan orang kayak menyalahkan dia gitu, dia yang menyakiti kita, padahal itu kesalahan kita karena kita kurang tepat menanggapi semua itu gitu. Jadi kita ngerasa kecewa karena harapan kita, karena di pikiran kita itu tuh kita tuh pengen pasangan kita tuh seperti apa yang kita inginkan, tapi kan kita nggak tahu rencana Allah itu seperti apa kan. Iya. Jangan memaksakan, sebenarnya itu kita tuh nggak bisa memaksakan. Kayak kita sama pasangan kan kita tuh nggak sama, kayak pikiran kita itu nggak sama kan, laki-laki sama perempuan itu. Jadi kita tuh bukan saling menuntut, tapi kita harus saling menerima perbedaan itu. Iya, gue pernah baca Khalil Gibran ya. Cinta itu datang bukan karena ketekunan kita, bukan karena ketekunan, ketekunan mendekati, ketekunan memahami. Terus hal seperti itu sebenarnya enggak. Cinta itu datang karena ya memang jiwanya yang sama. Ya kan, jiwa yang sama itu, iya kan, jiwa itu, ketika jiwa sama nggak usah hal kayak gitu tadi deh. Ya tiba-tiba aja muncul gitu loh. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba dekat, tiba-tiba ini, tiba-tiba begini kan gitu. Ada juga yang tekun, gue ngincer dia nih, gue deketin lah dengan berbagai cara gitu. Pada akhirnya mungkin banyak yang zong, karena itu tadi sebenarnya kita tidak ada di dalam jiwa yang sama, frekuensi yang sama, energi yang sama. Pada akhirnya berpisah. Makanya yang perlu kita sadari, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya, dalam artian terlalu berharap sama seseorang. Dalam hal apapun itu, menggantungkan apapun itu, ya dalam semua hal ya memang sebaiknya kita jangan menggantungkan sama seseorang gitu. Gantungkan diri pada dirimu sendiri sebenarnya. Karena hal-hal yang misalnya kayak kita berharap sama seseorang, misalnya ini gue incer harus jadi pasangan gue misalnya gitu, itu kan turun bentar. Turun Enggak, ininya tripodnya turun ke bawah. Natasha. Ya mau nikah namanya apa Om? Ya nggak apa-apa, berarti bukan jodohmu. Ngapain ekspektasi sama aku? Bergantung pada iya. Bergantung sama orang lain, tapi kita bergantung sama diri sendiri gitu. Karena kalau kita misalnya tuh terlalu sama orang lain, kayak kita tuh bergantung apa-apa ke pasangan, nanti di saat dia ngecewain kita bakalan down gitu, kita bakalan ngedrop karena kita bergantung sama dia. Tapi kalau kita bergantung sama diri sendiri, ketika dia ngecewain kita atau harapan kita enggak, itu ketika mereka selingkuh lah, ya kita oke aja gitu, nggak ngerasa tersakiti. Ini tiba-tiba membahas Nikita Mirzani. Benar. Benar, kalau Juli di rumahnya dia aja. Kalau di rumahnya dia itu kayak diem gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada di permasalahan orang, nggak usah ikut-ikutan apa. Nggak tahu realnya, mana yang fitnah, mana yang beneran, mana yang salah, kita nggak tahu loh teman-teman. Sebenarnya Kak Suci itu udah kalau gue perhatiin ya, gue lihat kan gue sering kan kadang-kadang juga ngobrol sama dia kadang-kadang ini. Ya dia udah di fase itu, tapi mungkin apa ya, kayak untuk melangkah itu kayak masih berat kan ya, karena kita masih punya keterikatan. Mungkin dia sadar gue itu masih punya trauma, gue masih punya masa lalu yang harus gue kelarin dengan diri gue sendiri. Mungkin lebih ke situ kan. Jadi kalau orang ngomong gue kok berat banget ya untuk membuka hati, sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya tuh mungkin
dia itu sedang diarahkan dirinya sendiri dengan jiwanya, diarahkan oleh jiwanya itu untuk menyelesaikan dulu masalahnya gitu loh, untuk menyelesaikan dulu traumanya, menyelesaikan dulu sakitnya, kecewanya gitu kan. Baru mungkin ketika dia udah selesai dengan itu semua, melangkah tuh lebih enak gitu. Oh, menemukan yang sebenarnya gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kayak itu trauma atau gimana ya kayak aku pribadi Bedanya aku gimana? nggak kayak takut kayak gitu ya. Kalau misalnya udah Allah kasih ya terima. Cuman aku pribadi itu nggak terlalu gitu. Kayak misalnya tuh ngejar jodoh lah atau nunggu jodoh atau kayak gimana gitu. Karena itu kan hal yang belum tentu gitu. Itu kan bukan tugas kita gitu buat itu. Kita lebih fokus ke diri kita sendiri aja dulu, sama keluarga yang memang udah jelas gitu. Karena kan kalau misalnya udah ada jodoh kita tuh, jodoh kita datang sendiri gitu. Allah tuh udah ngatur gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama hal yang belum jelas gitu. Jadi Kak Suci nggak pernah sharing ya? Hah? Nggak pernah sharing sama teman sekitar ya? Maksudnya memang udah sendiri aja gitu ya? Ya paling temen yang suka curhat sama aku gitu, gimana minta masukannya kayak gitu. Tapi kalau masalah pribadi ya enggak, di itu sendiri. Iya. Jadi Alien manusia nggak tuh? enggak, ya bener kata Kak Lunar. Ada orang yang udah mencapai fase udah kita mau ketemu sama siapa aja, jodoh kita siapa aja yang mau deket sama kita, udah terima aja gitu. Ya, Ada juga, nikmat aja gitu. iya nikmat. Jadi gini analoginya ya teman-teman ya. Nikmat itu enak itu belum tentu nikmat. Tapi kalau kita udah bisa menikmati sesuatu pasti enak. Gitu. Ya seperti halnya kayak gini nih. Kalau kita udah bisa menikmati kesendirian kita juga merasa fine-fine aja, enak-enak aja gitu. Jadi mau sendiri kayak mau bareng-bareng, mau berdua, mau rame-rame oke gitu. Iya, tapi bukan berarti menutup gitu. Coba diulang. Kalau enak itu belum tentu nikmat. Tapi kalau udah nikmat, itu udah pasti enak. Gitu. Mau diulang lagi nggak? Nikmat belum tentu enak. Oh, enggak. Kalau enak, So enak, nikmat. enggak. Nikmat belum tentu enak. Lo enggak. Kalau enak, itu belum tentu nikmat. Tapi kalau nikmat udah tentu enak. Sama kayak Karena- ngomong ya, Wak. Iya karena kita udah bisa menikmati. Kalau- Gini, analoginya gini, kita makan sesuatu yang mungkin sederhana, tempe sama nasi sama garam ya. Itu mungkin nggak enak guys, tapi kita bisa menikmatinya. Itu loh, bisa menikmatinya. Makanya jadi enak gak enak ya kita tetap bisa menikmati gitu. Tapi kalau kita cuman ngejar enak, jelas dari awal kita udah ketolak, ini nggak enak gitu. Karena ngeliat bentuknya aja nasi, garam, tempe itu loh. Ya kayak inilah. Kita udah nolak di depan gitu. Nolak di depan ya. Karena belum merasakan Iya. gitu. Lah, Ayang welcome. yang diperlukan Sama sebenarnya Kayak cowok-cowok juga ya. Misalnya suka Ewong. nyewa LC gitu kan. Itu mulai. kan cuma buat nyari enak. Tapi nikmat kan tetap sama orang yang bener-bener dia cintain atau sama istrinya. Tapi itu cuma buat hiburan, buat enakin doang gitu kan. Iya enakin, belum tentu nikmat. Belum tentu nikmat. Karena dia tahu ini kan LC ya cewek udah 1001 orang menikmati gitu kan. Belum tentu nikmat gitu. Pasti ada rasa yang kayak oh ini enak doang lah sekali keluar ya udah gitu kan. Tapi apa Ya, enggak nah. takut gitu? Apa? Kalau kayak gitu. Yang Enggak jangan takut. dibahas, Enggak. jangan Ini diperpanjang. contohnya, ini Contoh. contohnya. Kita Nggak usah ke dibahas. makanan Ini- Padang deh. itu- Makanan Padang deh. Misal kamu nggak suka kikil, misal kamu favoritnya rendang, tapi kikilnya dimasak dengan enak, pasti kamu bilang enak kan, gitu loh. Tapi kan bukan menikmati karena itu bukan kesukaan kamu, belum tentu nikmat, gitu loh. Contohnya aja. Jadi ngebahas LC, bukannya bahaya, bukannya. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Masih belum paham. Jadi gini, mungkin ini lebih ini ya. Aku tahu Kak Suci ini paham antara religi sama spiritualitas, Penting makan. ya kan? Paham. Religi itu kan apa ya namanya? Religi Kayak itu kayak ke sholat kayak gitu kan. Kayak kita ritual. nggak- Religi kayak itu ada ritual. ritual. Religi itu
ya kan? Syariat. Religi itu ritual, ya. Spiritualitas itu kan cara kita jalan yang ngedeketin Tuhan. Ya, ketika kita udah mendapatkan kedekatan dengan Tuhan ini kan religi kita, ritual kita kan lebih enak. ya, Paham nggak? ya paham. Karena kita Ya. udah tahu kan. Nah, kita udah mendapatkan ketenangan nih. Kalau ritual kalau belum mendapatkan sesuatu kan ya ritual aja gitu. Jadi belum tentu lah, karena kan kita belum tahu gitu. Kayak tujuannya itu apa? Cuman Ya. dia cuma ngelakuin aja, tapi belum Bang sampai Dika. isinya gitu. Ya, spiritual dulu. Jadi memang kita tuh harus berani ya melepaskan Naik gak? antara spiritual dan bukan ritual. Syariat lah. Ya, kita harus berani untuk ke arah situ dulu. Kalau contoh gini, kita kadang-kadang sholat kita nggak tenang, guys. Kita cuma sekedar gitu-gitu, pikiran kita melayang kemana-mana. Beda kalau kita udah menjadi spiritualis tertentu, itu kita akan lebih tenang. Setidaknya kita tenang aja dulu gitu. Ya. Tenang dalam, iya kan, gitu loh. Ya, Tenang aja karena dulu. kita udah tahu gitu siapa sebenarnya yang kita sembah itu gitu. Karena kan Iya. ada orang yang lagi sholat tapi pemikirannya itu kemana-mana kan. Karena dia itu nggak tahu siapa yang sebenarnya di itu gitu. Tapi kalau misalnya dia sholat tapi tenang, karena dia udah tahu tujuannya itu kayak Allah itu emang ada gitu. Allah itu emang ada, bukan Allah itu cuma satu, enggak. Allah itu di mana-mana. Makanya kayak aku bilang ya di sekeliling ini, kita itu di sekeliling ini dikelilingi sama banyak cahaya gitu kan. Kadang orang kan nggak ada yang paham gitu maksudnya apa gitu. Kayak wah emang benar katanya ini dikelilingi cahaya ya. Mereka kan belum paham, tapi kalau misalnya ya kita kan ngelihatnya bukan dengan mata lahir kita, tapi kita di dalam sama mata kolbu kita. Jadi kita tuh nggak ngelihat apa yang dilihat kayak benda itu, tapi kita ngelihat pusatnya itu. Iya, Pusatnya itu dari mana? iya. Iya. Ini agak sih. Jadi tolong pemahamannya jangan buru-buru memutuskan. Info ya, tapi info ya, aku bentar iklan. Info ya buat teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya ada di DM sama orang-orang, misalnya kayak ngaku-ngaku sahabat aku atau ngaku-ngaku apa mengatasnamakan aku gitu loh. Iya, agak deep. Agak hati-hati ya. Jadi aku kenalnya di TikTok. Misalnya aku deket sama Lunar di TikTok gitu kan. Tapi bukan berarti Lunar tahu aku tahu Lunar loh gitu. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan aku gitu kan, nge-DM kalian atau nge-follow atau gimana-gimana, skip aja ya. Itu bukan salah aku, itu salah orang itu gitu. Iya. Jadi jangan mentang-mentang dia ngaku temenku terus kalian berpikir kalian balas DM-nya, kalian kasih WA apalagi, itu hati-hati ya. Iya, karena ada Jangan kejadian kasih ya WA teman-teman ya. Ada Ini kejadian ini. soalnya, ini kejadian. Iya. Bentar lighting gua ambruk, ada setan kayaknya. Ini kebakar ya. Ya, jalan hidup manusia tuh beda-beda ya teman-teman. Carilah yang sekiranya bisa membuat kita itu lebih dekat gitu. Gitu. Cari jalan gitu loh. Mungkin kita selama ini hanya di jalan ini nih A gitu. Kita cari jalannya B gitu. Kita kan lebih paham nih. Nanti kita kan bisa memilah. Gitu loh. Tujuannya sama sebenarnya, cuman Tujuannya sama. jalannya aja gitu. Kadang kan kalau yang masih itu dia cuman di awal lah, kayak baru awal, belum masuk ke dalam gitu. Kalau orang yang udah itu pasti dia paham, tapi ya adalah pro kontra kayak gitu kan, kayaknya kayak gini atau gini, nggak nerima gitu, menolak. Kita itu dibilangnya itu aneh-aneh gitu atau gimana, tapi ya itu yang nggak usah diituin gitu ya, kita saling menghargai aja, kita masing-masing aja gitu, jangan itu, karena kan beda-beda tapi tujuannya sama, cuman jalannya aja beda. Ya tapi pada akhirnya nanti akan bertemu kok gitu. Iya, Ketika kita sudah menemukan itu, nanti kita ritual kita akan semakin membaik teman-teman. Serius. Jadi kita ngerti nih apa yang kita lakuin gitu loh. Ini tujuannya apa sih gitu. Ngerti gitu, bukan sekedar ikut-ikutan gitu. Itu yang gue maksud ya.
gitu loh. Yang gue maksud sebenarnya kita tuh bukan sekedar ikut-ikutan gitu. Orang begini kita ikut begini, orang begini. Itu tuh bisa diaplikasikan di kehidupan kita yang sehari-hari sebenarnya. Ketika kita udah punya ngerti gue mau ngapain, lah kita nggak harus ikut-ikutan ikut arus gitu. Iya. Perlu kita lawan arus kalau perlu gitu. Pendirian sendiri Ya, aja, FOMO. kita nggak usah ngikut-ngikut kayak orang lain gitu. Kita tuh harus bisa mikir ini tuh penting nggak buat kita gitu, atau cuman hanya kita ngikutin keinginan kita aja. Karena kalau kita ngikutin keinginan itu tuh hal yang sementara gitu, hal yang ya buang-buang waktu, cuman ngikutin ego aja itu, bukan. Salmon. Sama. Ini sebenarnya deep ya deh, saya agak dalam, cuman nggak berani juga kalau di forum-forum yang terlalu publik gitu. Jangan terlalu itu, Iya. karena banyak gitu, banyak yang nggak paham. Yang belum di fase itu. Malah abis ini aku keluar loh, nggak ngantuk. Majid, thank you Majid. Tapi Bang Nik paham yang tadi diomongin sama. Aku kebanyakan diam tuh nyimak gitu. Jadi kayak semua yang Kak Suci sampaikan itu tuh bener gitu. Makanya aku ya cuma diem dan nyimak gitu. Karena udah bener semua poinnya gitu. Cuma kalau mau dikupas lagi, ini bakalan merentet ke ini terlalu gimana ya, kalau yang nggak paham gitu kan. Iya, jadi sensitif, salah paham. So di TikTok aja kemarin tuh ada yang typing apa ya, rebut suami orang, sampai 3 kali atau 4 kali typing kena peringatan di akunnya gitu. Apalagi yang live yang ngebahas gitu kan, Apa yang dikupas? apa yang dikupas. Salah. Iya, makanya aku juga kalau ngebahas itu ya kayak misalnya di room kayak gitu kan, kayak teman-teman cerita kayak gimana. Kadang kan teman-teman juga nggak berani gitu dia kayak cerita, kecuali dia sendiri gitu yang cerita. Jadi ya aku cuma ngasih masukan aja gimana gitu. Nggak itu ya dia sendiri yang cerita. Iya. Memang kayak gitu. Kalau orang nggak cerita biarin aja. Kadang ada juga kan orang yang kayak lagi nongkrong ya. Kita di real lah, ngomong di real. Terus ketika ada teman yang diem nih ya kan, yang kayak nggak ngobrol, kadang terus teman yang satunya suka rese. Lu kenapa sih diem aja? Cerita dong kalau ada masalah. Siapa tahu kita bisa bantu gitu kan. Siapa tahu kita bisa ini apa sharing dalam. Kalau aku langsung, kalau ini emang temanku, aku langsung bilang nggak usah ditanyain, biarin aja dia di situ. Aku sih gitu ya. Karena kalau kadang ada orang yang kalau lu emang mau cerita dia akan cerita kok. Mungkin kita Iya. bukan orang yang tepat. Dipaksa gitu. Mungkin Karena kita kan bukan orang yang tepat untuk dia cerita gitu. dirinya sendiri gitu. Iya. Tapi aku bakal support pelakor. Aku nggak bakal support pelakor ya, walaupun teman sendiri. Gimana sih Lin? Kayak bertolak belakang ya cara berpikirmu dan ininya ya. Sebenarnya itu Gimana? jangan dari sisi buruknya gitu. Kayak misalnya seorang Bahas artis nih, orang bahas kayak artis. gitu kan, jangan ngelihat dari sisi buruknya. Tapi Kamu itu fansnya Bunda Maya ya? Enggak. Kita tuh nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yoi, kembali lagi di situ. Nah, mungkin orang-orang deket itu yang lebih paham. Itu pun juga nggak begitu paham 100% sebenarnya. Kalau kita ya, bukannya gimana ya. Kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya nggak nih? Gue tahu, Ya kan? gue tahu. Ya kan? Nah. Gue pernah ke rumah Bunda Maya, gue pernah ke rumahnya Ahmad Dhani. Ya kalau mau bahas itu ya. Udah. Tapi selesai dan gue tahu. Kayak Bang Herdi Iya. bilang, kita tahu. Udah gue tahu gue berada di posisi itu gitu loh. Ya udah gitu loh. Makanya kalau menjustis orang pelakor ini pelakor ini baik nih, enggak Ya kayak aku gitu. nggak bisa ngejudge gitu nggak. Enggak. Itu gimana ya? Kita tuh nggak pernah tahu di posisi mereka tuh sedang terjadi apa sebenarnya. Bahkan ada kan kemarin naik di sini, dia pacaran sama suami orang, jelas-jelas loh. Sampai kita bilang kayak nggak apa-apa kak dibahas gitu kan. Itu kan ya tapi kan itu perjalanan aku katanya. Itu perjalanan aku dan sekarang udah selesai. Aku menyesal katanya gini-gini nih. Ya udah, itu ada alasan dibalik semua itu kenapa dia pacaran sama suami orang gitu loh. Iya, nggak support bukan berarti benci, tapi menilai. Ya menilai Gitu. itu Menilai.
yang kita flat aja lah, kayak aku ngeliat Kak Suci gitu kan, flat aja lah gitu, nggak usah menilai dia gimana gitu. Sebenarnya kalau orang-orang normal ya, bukan orang normal, orang bagi kebanyakan orang ngobrol sama Kak Suci greget loh. Nih orang ini ngomongnya begini gitu. Iya kan? Iya sih, gue jadi iya kan? Nah, mungkin bagi kebanyakan orang gitu greget gitu loh. Tapi sebenarnya ya ini yang ngomong orang tuh yang begini ini gitu loh. Jadi ya udah gitu maksudnya. Dikiranya semua orang tuh sama gitu kan, cara ngomongnya, nada suaranya atau gesturnya. Ya enggak lah, orang beda-beda. Kalau aku ngambil poin greget ya Bang Herdi bener juga sih. Greget juga nih gue. Tapi kita kan nggak ngambil poin itu. Enggak Kak. Jadi orang itu kan gini ya. Ya begini, ketika udah di fase yang seperti kamu ini, ya cara berbicaranya kan seperti ini. Udah deh. Karena aku nggak 1-2 orang menemukan yang begini nih. Oh dia udah paham nih. Makanya dia ngomongnya ya begini aja. Tanya Kalau dong Cuci, begininya gimana gitu. Bagi orang gini, bagi orang yang belum paham, dia kan gantung. Ini orang gantung banget sih gitu. Nggak begitu dalam, ya kan? Mungkin bagi sebagian orang ini orang ngomong apa sih gitu. Itu menurut perspektif lo. Kalau perspektif lo gimana? Itu kan orang. Seandainya lo mengambil poin gregetnya tuh lo apa gitu? Enggak, gue udah nganggep dia greget. Kirain ada. Enggak. Ngomongnya flat biasanya. Lah itu. Lah iya itu. Jadi kayak nggak punya perasaan, nggak punya hati, nggak punya semangat, nggak punya apa, ya udah begitu aja sebenarnya. Justru bagus lah. Lah iya sebenarnya nggak gitu tuh bagus. Untuk kita menerima. Iya. Kita menerima hidup itu ya sebenarnya itu kayak gini gitu. Kita tuh jangan menolak karena kayak kecewa, rasa sakit itu karena ada penolakan di dalam diri gitu. Gak ada emosional bener. Kayak pada film akhirnya Squid Game. Itu ada cewek satu hamil ya kan, hidup aja sampai episode berapa. Ya dia lemes aja gitu, lemes, flat, nggak marah, nggak berjuang, dibantuin mulu hidupnya sama orang, dibantuin ya kan, hidup aja terus. Justru orang yang kayak gitu tuh paling gimana ya, ikhlas gitu kan, paling happy jalani hidup, santai aja gitu. Walaupun ini permainan nyawa taruhannya, ya udah santai aja. pas udah ngelewatin fase yang berat ya. Ini sebenarnya kalau ngobrol sama Kak Lunar, ngobrol sama itu mungkin ada nyambungnya, ada enggaknya juga ya. Karena Kak Lunar ini masih terkadang masih menggebu-gebu ya. Dia campuran sih. Dia masih iya, dia masih campuran dia. Dia mix ya. Lagi bener nih dialognya ada little Englishnya ya kan. Terus mukanya bener, terus suaranya lantang. Tapi kalau lagi ini lagi sengklek ya kan. Nah, dia pasti ada julid-julidnya dikit gitu. Iya, itu yang kadang-kadang gue ini kayak bertolak belakang kadang-kadang nih itu loh. Ganda sih ya. Tapi nggak apa-apa juga, berarti dia sama kayak orang-orang yang menempatkan posisi atau ya udah gue saatnya julid gitu loh. Gue saatnya karena dia tahu orang yang dia hadapin cocok menerima dialog dia seperti itu gitu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Nggak bisa kan aku bercanda. Kalau orang yang belum punya kesabaran lebih, kalau ngobrol sama Kak Suci nggak akan bisa lama. Kalau ngomong hal yang deep ya nggak akan bisa lama. Kalau orang-orang yang punya kesabaran lebih, ini orang ngomong apa sih gitu, ditungguin juga ngomongnya begini-begini aja kan gitu. Iya juga sih. Lu ngomong gitu dari tadi gue jadi berpikir, oh iya ya. Padahal dari tadi gue biasa aja ngelihat Kak Suci gitu. Ya begini tuh tanpa ekspresi ya kan, begini aja gitu. Dia juga ada yang over gimana ya. Dia live aja juga sama kayak gini. Iya. Suci, nggak ada yang tiba-tiba cewek dibandoin, tiba dikerli-kerliin rambutnya, dandan menor apa. Begini aja terus gitu. Ya ada lah. Kayak tergantung yang teman ngomongnya kayak gimana gitu. Ya kalau misalnya kayak gini, ya serius kayak gini ya serius. Cuman aku tuh kalau itu ngomong itu ya orang mikirnya itu kayak pendiam kayak gimana gitu. Cuman ya kalau misalnya nggak penting ya ngapain ngomong gitu. Iya, dia udah bisa memfilter energinya dia.
Terus kalau pertanyaannya bodoh gini ya, Kak Suci pernah tertawa ngakak-ngakak sampai nangis nggak? Saking datarnya gitu kan. Kita nanyanya begitu. Oh pernah juga. Ya, kalau orang yang belum tahu aku kayak orang pendiam kan, kayak pendiam terus kayak serius kayak gitu. Tapi kalau orang udah tahu aku di belakang itu ya beda gitu. Ya berarti cocok-cocokan ya, kembali lagi ke satu frekuensi apa enggak kan gitu Ya, ya. kalau sama yang lain yang udah bener-bener deket gitu, kayak aku ngomong sama teman-teman, ya gitu ketawa ceria kayak gitu. Kalau misalnya itunya pembahasannya kayak serius, ya serius gitu. Jadi menyesuaikan aja. Iya. Sih. Aku juga pernah debat sama Kak Suci juga. Mungkin salah ini ya gitu. Mungkin apa ya, kayak ngambil dari sudut pandang berbeda gitu kan. Jadi Bang Hendy kalau di room orang ketemu sama Suci, Lunar gini-gini, ada ini ya, ada sharing debat gitu ya. Ya, karena gini Kalau gue kita juga menyesuaikan ini tuh roomnya apa sih gitu. Kalau roomnya ketawa-ketawa kita nggak mungkin ngebahas masalah kayak gini. Masa tiba-tiba kita ngebahas masalah meditasi. Tapi kalau Orang apa nih? rumah kayak ngomongin orang gitu, kayak ngegosip. Sama Ayu. Nah, enggak itu, aku kayak enggak tertarik lah sama room kayak gitu. Jadi lebih baik ngejauh, menghindar. Ayo hari ini debat Karena yang enggak ada untungnya juga, malah energi kita kuras. Iya. Tapi debatnya bukan debat yang ngeyel-ngeyelan gitu nggak? Ya udah begini-gini aja, begini gitu. Nggak yang memaksakan sih, dia harus terima omongan gue, begitu ya sebaliknya gitu. Di mana-mana juga gitu. Aja. Iya. Tapi jarang sih. Kemarin juga kan waktu live kemarin semalam itu ada cowok gitu, dia curhat gimana sama pasangannya gitu. Dia itu nggak cerita awalnya itu, karena kata dia itu ngelihat katanya ini tuh cocok nggak cerita kayak gini gitu. Karena kan ya dia juga harus menyesuaikan. Masa roomnya ketawa-ketawa terus dia ngomong masalah itunya. Nah pas waktu udah malam lah dia cerita sendiri, nggak aku kayak gimana nanya, karena kan orang baru kenal ya, nggak itu. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang cerita itu gitu. Iya. Ya. Kapan-kapan lah kita satu room ngebahas masalah yang agak berat-berat gitu kan. Pusing-pusing deh gitu. Kalian sadar nggak sih gitu kita akan terus ketemu orang yang sama dalam tubuh yang berbeda sampai kita memakai. Iya, makanya kan itu yang aku sebut kemarin itu ya Ji. Jadi kayak kadang-kadang kita kedatangan seseorang atau dikirim sesuatu yang kita tuh kayak pantulan cermin gitu loh. Iya, cerminan dalam diri. Iya, cerminan kita. Lah kita tuh untuk belajar lah. Lebih dalamnya lagi tuh kayak twin flame, bukan kayak itu twin flame kita. Tapi twin flame itu ada yang sadar ada yang enggak. Misalnya aku sadar nih, aku twin flame-nya Kak Suci. Belum tentu dia sadar. Tapi bisa jadi dua-duanya sadar kita twin flame. Karena aku melihat aku tuh di dalam dirinya, dia ngeliat aku di dalam dirinya, aku ngeliat dia di dalam dirinya gitu loh. Jadi kita tuh kayak bercermin, tapi twin flame itu tidak ada rasa saling tertarik ya, bukan tertarik. Kalau udah tertarik udah beda, itu udah karmik. Tapi kalau yang benar-benar twin flame itu ya udah dia itu gue, dan begitu saja sebaliknya. Jadi kalau kita tidak ada rasa mengikat misalnya, yuk pacaran yuk Kak Suci, enggak. Twin flame tuh enggak kayak gitu. Kalau masih ngajakin pacaran, Kak Suci ayo pacaran, itu masih karmik berarti. Iya. Kalau twin flame udah benar-benar tulus gitu. Juga. Jadi kayak kita tahu dia itu ya sama gitu, seperti kayak kita tuh bercermin sama diri kita sendiri. Lah, kalau masih ada sakit Kak Lunar, itu berarti bukan twin flame. Karmik itu. Itu karmik. Biasanya Kalau dia kan masih dari keluarga kan. Kayak orang sebagai pemutus karma itu kan pasti beda ujiannya dari yang lain. Jadi saudara yang lain kan dari keluarga. Gloria ngelawak ya, twinkle bell. Kalau masih ada rasa sakit, jadi gini, twin flame itu tidak akan terpisahkan teman-teman. Twin flame itu akan selalu ada, akan selalu hadir sampai kapanpun. Mungkin akan keputus ya, ada space-nya mungkin berapa lama nggak ketemu, tapi nanti akan kembali lagi.
Gitu. Akan kembali lagi, akan berkomunikasi lagi, tapi tidak ada rasa terikat ingin memiliki atau rasa tertarik. Tidak. Karena kita ngelihat tubuh kita tuh dalam dirinya gitu loh. Begitu juga sebaliknya, nggak mungkin dong gue tertarik sama diri gue sendiri kan gitu. Iya, kayak cerminan. Tapi kalau misalnya ada rasa sakit, kecewa itu karmik biasanya. Iya, no. Panjang banget perkara Tev ini, bener Lu nih. kalau di room yang nggak mau serius banget nih, Mbak Erdi, jadi lu masuk ke Mr. R aja, lu berubah pesona lu langsung. Udah, aja. tuh tanya kalau Lunar, gue udah masuk ke roomnya dia kan malam-malam tuh ya. Akhirnya gue tinggal nih. Ya udah, dia niruin gue, niruin lu, niruin Kak Lunar udah nih. Akhirnya ada cewek nanya-nanya nih di bawah nih. Kebetulan gue klik profilnya ada tulisan takdir gitulah. Karena dia nyinggung takdir mulu. Gue ngomong gini sama Mas R. Mas, itu ada yang mau ngebahas masalah takdir. Naikin dong gitu. Ayo naik Kak. Mungkin di sini Kak Lunar, Mas R bisa ngejelasin tentang takdir. Begitu dia naik, gue turun. Makan tuh. Oh, gue juga beberapa Loh, kenapa? aku Gue bilang, cerita kenapa? Bang Nick, gue mau curhat sesuatu gini. Oh, di room gue aja ya. Gue langsung bilang, gue mau masuk sini tuh mau happy gue bilang. Waalaikumsalam Bang Odin. Orang Habis itu tuanya naik meninggal. tinggal iya. Orang tua meninggalin Ali Banarjun. Ibunya atau siapa gitu ya, Lunar ya. Nah, iya. Habis itu naik ditinggal ya. Menyesuaikan kan. Kayak Iya, kita menyesuaikan. apa gitu. Kalau misalnya dia Dan nguras energinya. Iya jelas. Mamanya, Oh mamanya ini Ali Banarjun. dia kasihan. Kita tunggu ya dia ya. Iya kalau karmik menguras energi emang. Jadi bener on off. Jadi timbul tenggelam. Ya itu rumit. Kalau nggak pandai-pandai menyikapi itu, kita akan benar-benar habis di situ waktu kita. harus kita berani Iya. Berani ngambil keputusan. Betul. Harus Kayak berani nggak action. mau hubungan lagi ya kita harus punya pendirian. Kalau kita mau hubungan lagi sama dia ya kita harus itu. Jadi kita jangan pelin-pelan lah. Kita harus punya pendirian. Kita harus apa? Ya kalau kita ngambil keputusan kayak nggak mau lagi gitu sama itu, ya udah kita stop gitu, kayak di stop itunya. Iya, soalnya gini loh. Kenapa susah melepaskan? Satu hari ini. Karena kita sudah merasa sama nih. Gue sama dia kok cocok banget ya gitu loh. Dari segi apapun gue udah ngerasa cocok banget nih. Cara berpikir, tindakan, perilaku, dan lain-lain itu udah ngerasa cocok banget. Lah, tapi kan ketika kita ngerasa cocok itu justru itu yang lebih berat. Kenapa aku bilang nguras energi? Ya karena letaknya di situ. Karena kita udah ngerasa cocok, makanya ada banyak hal yang mengikat gitu. Keterikatan itu semakin kenceng kan gitu. Kemelekatan itu semakin melekat gitu loh. Lah ketika timbul konflik nih, misalnya nih, konflik kecil aja, itu bisa jadi sangat besar bagi orang-orang karmik itu. Ya, Ngerasa energi kemelekatan itu yang sulit, iya. gitu kan, paling victim kayak gitu. Ya, bukan berarti kita tuh cocok dalam segala hal, bukan berarti nggak ada konflik ya, nggak mungkin gitu, tetap Iya. ada konflik di situ. Itu. Tapi kalau sama twin flame yang sebenarnya itu nggak akan ada konflik, nggak ada marah, nggak ada kecewa, nggak. Sampai bahkan terikat pun nggak ada, bahkan ketertarikan pun nggak ada. Itu twin flame yang asli. Kita kan pernah ya, nggak pernah marah sama seseorang itu kan pernah. Lah itu mungkin yang bisa jadi itu. Kok gue sama dia tuh kok cocok banget ya. Mau dia gimana gue juga gak akan bisa marah. Mau dia gimana pun gue juga diem aja, terima-terima aja gitu. Gak Kalau bisa dalam gitu ya. Iya, dalam keadaan terdesak dia nolong gue, begitu dia sebaliknya. Kalau gue butuh dia ada, dia butuh gue ada itu. Lah itu tapi butuh dipelajari ya gitu. Jangan Tapi tiba-tiba ntar pernah ketemu gitu aku sama twin flame. Liza. Ya. Aku Iya. jujur nggak ya? Jujur nggak ya? Ada. Kok tumben Kak? Kan memang schedule-nya Kak Liza. Emang malam kali Zat. Yang benar-benar berat itu ketika ada orang yang dihadapkan Oh, di twin atas. flame selamat karmik. Iya. Sebenarnya kalau twin flame itu nggak begitu berat Kak. Salam Kak Dewi. Twin flame itu nggak begitu berat. Cuman kadang-kadang itu gini loh. Gue kok nggak bisa sama dia terus ya gitu. Timbul pertanyaan seperti itu. Karena
ya itu tadi, ketika kita ada masalah dia bisa mencarikan jalan keluar, bisa mencarikan solusi gitu. Ketika begitu ya sebaliknya. Jadi yang lebih menguras itu karmik ya, karena karmik itu masih ada rasa ketertarikan, mengikat, pengen pacaran sama dia, pengen nikah sama dia, itu lebih berat di situ sebenarnya. Waalaikumsalam, Kak Adri. Merasa Kalau- memiliki itu tinggi gitu kalau karmik. Tinggi kalau karmik. Kalau twin flame sih udah nggak ada rasa pengen memiliki ya. Ya udahlah gitu. Gue ada twin flame. Temen jiwa aja lah gitu. Saya dianggapnya sebagai temen aja gitu. Tahu nggak kalau twin flame gini nih? Kalau ngeliat sesuatu, lu ngelirik doang, set, paham kan lo? Makasih kali Syar. Paham kan? Tapi dikulik lagi nih, apakah kalian pernah berantem? Apakah kalian ini, Ya, apakah pernah. kalian ini saling Pernah lah. membutuhkan? Lah itu, kalau twin flame nggak pernah. Kalau Berarti dia twin- karmik. enggak. Tapi karmik, Karmik. karmik gue kalau lagi ada masalah tetap berteman lagi. Sampai pusing gua sama lo, gue bilang. Kayak Aku sahabat. menjalannya berat karena salah satu belum sudah akuaning dan belum menemukan jati dirinya. Iya Kak Chan. Bisa, itu bisa. Karena belum satu frekuensi ya gitu. Jadi nggak ketemu gitu. Karmik menyamar jadi twin flame. Manusia Tapi membawa banyak karmik itu. Iya kayak nyamar jadi Iya. soulmate, terus jadi Sosok twin ngerti flame. kita gitu kan. Gitu. Ya, Sok padahal itu kan paham gitu. sebenarnya itu. Hobinya sok sama, moodnya sok sama gitu loh. Iya, jadi kayak ngikutin gitu. Ngikutin, Pernah iya. sih Udah di balik bakwan. punya yang kayak gitu. Cuman ya aku ngerasa gitu. Kalau ini kok kayak ngikutin gitu. Kayak bukan natural, tapi kayak ngikutin. Iya, twin flame nggak harus dua-duanya sadar, bener. Jadi kayak tadi aku bilang kan, mungkin aku sadar Kak Suci nggak, atau sebaliknya Kak Suci sadar, aku nggak. Tapi bisa jadi dua-duanya yang sadar gitu. Tapi pasti nanti suatu saat akan sadar. Suatu saat akan sadar. Oh, begini ya, gitu. Itu sering berjalannya Aku waktu pernah tuh kok. akan kita ngerti itu. Ketemu karmik nyamar jadi twin flame, ya itulah mungkin. Ini jadi itu berantem. natura. Pas berantem nggak negor gue samperin ke rumahnya. Kenapa lo? Gue bilang. Udah kayak Biasa. sahabat lah jatuhnya. Jadi kayak gitu kan. Iya, Kalau- aku udah lewat kelas Abu Bakar. Itu maaf, Sarwan gak suka baca buku. Terus disuka-sukain biar dilihat sama orang yang disukai ya. Ya, banyak kemungkinan sih. Makanya ketika kita intinya tuh kita dalam keadaan kesadaran penuh, kita akan paham. Peka, kita bakalan peka. Peka. Kak Peka. Nara, Kita semakin sadar, semakin peka. Gitu. Iya. Kadang ada orang yang kayak gitu kan. Misalnya suka sama kita, dia itu kayak ngikutin. Kita suka ini, dia ngikutin. Tapi kalau kita peka, kita sadar bahwa kok ini kayak ngikutin gitu. Kayak ada itu gitu, kayak ada alarm gitu. Ngasih tahu ke kita bahwa kok ini kayak ngikutin kita ya. Kayak ini sama, itu sama gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. kalau dia ngebahas kayak gitu ya satu dengerin iyain aja. Mungkin kita ngerasa kayak lo nggak seperti apa yang lo omongin kan gitu kan. Tapi ya udah dengerin aja, iyain aja. Oh iya ya, masa sih? Gitu. Kalau nggak dalam hati pada di apaan sih lo gitu kan. Iya, jadi nggak diungkapin gitu. Jadi kita tahu, oh kayak gini gitu. Tapi nggak diungkapin. Dia ngomong apa ya, iyain aja gitu. Tapi Padahal luar kita ya udah iya ya, masa sih gitu kan. Kayaknya iya sih gitu. Gini luarannya gini ya. Padahal dalam hati enggak Sencu. apaan sih? Mulai dia berakting guys. Enggak loh guys, aku nggak screening ya. Aku nggak kesuzon. Cuma iyain aja gitu loh. Yang namanya hati itu kadang Di suka dalam hati suka aja. berkata lain kan. Cuma kita Iya. menepisnya itu urusan pribadi kita. Tergantung kita sendiri-sendiri gimana menepisnya dengan cepat supaya tidak menimbulkan suuzon gitu kan. iya, jadi Kebencian. ya buat kita sendiri aja gitu. Nggak usah diomongin ke orangnya. Iya. Petir aja aku tantang ya, Lunar ya. Wih, Coba lu asal tahu ya, tekanan hidup gue itu di dunia entertain tuh kalau gue mau seuzon nggak bisa gue kayak gini kali ya gitu. Setiap hari gue ketemu
ada aja yang bikin rusak mental kalau gue ngambil poin itu gitu. Ada. Lu pernah berteman gak sih misalnya kayak gue ketemu sama Suci nih, Suci selebgram gitu kan, terus tiba-tiba ada di suatu tongkrongan, lu bisa diomongin langsung, lu siapa ya? Lu siapa ya? Katanya, oh gue temennya ini nih, gue bilang, oh kok lu bisa-bisanya ada di sini ya? Lu digituin loh, mental pergaulan gue tuh di titik seperti itu. Kalau kalian emang gak kuat mental di dunia entertain, kalian tuh dibahas sebegitunya. Berapa followers lo? Bisa nongkrong sama kita kayak gini, mau pansos lo? Sampai dialog-dialog kayak gitu. Tapi itu tergantung kita menyikapi dan tergantung gua memposisikan gua itu. Kalau memang gua berada di situ, berarti karena sesuatu. Apapun omongan orang, gua akan tepis. Tapi kalau gua ngambil kesal dan dendam, pasti gua kesal. Tapi kan ini lah, gua diundang dia. Gua bilang, ya kalau gua diundang, gua datang. Gua kan teman dia. Kenapa peduli lo sama gue gitu? Paling gua jawabnya gitu. Jadi makanya harus tahu aja lah kita mana yang penting, mana yang. Gue memposisikan diri selalu kalau nggak diundang gue nggak datang. Kalau datang, kalau diundang gue datang. Tapi kalau ada yang julitin gue dengan segala sesuatu, entah materi, entah tampilan, entah followers gue gitu kan, gue tepis dengan santai aja. Lah gue undang dia, lu siapa? Ya kalau lo nggak berkenan sama gue ya udah, gue bilang. Gue kan temennya yang punya acara, gue bilang gitu. Oh, kata dia. Ya kalau gue ambil kesel ya gue berantemin. Siapa lo? Bisa aja gue gitu kan. Siapa lo berani-berani ngomong kayak gitu, nggak peduli apa gitu kan. Seberat itu mental gue belum di kehidupan. Tetangga-tetangga gue ngomong, nggak syuting lagi mas, nggak syuting lagi mas. Setiap hari gue keluar rumah ditanya begitu. Syuting apa lagi mas? Gitu. Syuting muak nggak sih lo gitu loh. Kalau mau dibilang ya kan. Terus kalau di warung nih, Bang Nik gitu kan. Promoin dong warung gue, Bang Nik, promoin dong ini gini nih. Ada, gue lagi bangun tidur ya kan, disuruh bikin story. Hai guys, kalau kalian mau mampir sini gini gitu. Ya gimana ya? Ya seberat itu. Tapi mau nggak mau gue harus netral, harus positif, terus harus damai. Bawa aja gitu. Iya, bawa happy. Makanya ada yang bilang, kalian mikirin cinta-cinta doang gini-gini. Gue mikirin semuanya. Tetangga, ya kan. Gue ada di acara ulang tahun. Minimal ada satu kata, dua kata yang gak enak setiap gue di acara itu pasti. Apalagi Jakarta Fashion Week tuh. Yang diundang misalnya kelasnya Rio Dewanto lah, apalah. Gue berada posisinya segaris sama dia. Ditanya sama orang IO-nya, lo siapa ya? Ini nama gue ada di kursi, gue bilang gitu kan. Oh kok bisa ya orang undang lo? Gila, gue bilang. Gue gak kenal lo soalnya, maaf ya, gue gak kenal lo. Tapi kok bisa ya temen gue ngundang lo, katanya. Anjay, gue bilang. Kalian paham posisi gue? Deh, segitunya teman-teman. Ini sedikit iklan aja ya, biar kalian tuh bisa lebih kuat gitu loh. Banyak orang yang uji mental ya. Iya, banyak uji mental. Banyak orang di luar sana hidupnya lebih ditekan ya kan, dari segi mental, dari segi status hidup, sama apa yang dia pakai, apa yang dia punya, tinggalnya di mana, tinggalnya artis aja dipermasalahin. Selalu paham. Lu tinggal di mana nih? Semakin mewah ya kan, nah lu semakin dihargain lokasi tempat tinggalnya gitu. Kalau ganggang sempit paling kayak macam cawang kalau pasti gini dong. Iya. Underestimate kan. Underestimate. Tinggal di mana? Cawang gitu. Cawangnya mana? Deket terowongan gitu. Iya. Di mana? Di Condet. Oh, yang banyak tempat jual parfum itu ya, gitu kan. Lah iya, yang penting rumah sendiri ya guys. Yang penting nggak ngekos kayak lo ya. Kalau gue mau julid bisa aja gue gitu. Atau enggak gimana? Tapi enggak. Gue bilang kayak biasa aja. Gue bilang. Serius itu. Serius. Jadi orang makanya aku bilang sama kalian, kadang karakter orang itu terbentuk terpaan. Cuman aku ngambil poin, aku jangan sampai kayak orang itu. Misal kayak artis A, B, C gitu kan. Jadi ya susah. Maksudnya kalau mentalku rusak mungkin nggak bisa live kayak gini gitu loh. Ya julid, aku kan julid bercanda doang, bukan julid menyinggung gitu loh. Misalnya julidnya natural lah katanya. Julid natural, tapi kan buat bercanda gitu kan, bukan diungkapin gitu loh. Tapi kalau mau dibales bisa. Nyindir secara halus. Aku nggak nyindir juga, aku lebih kayak ya ngejelasin. Lu diundang, kok lu bisa diundang? Oh iya, aku diundang. Selesai di situ gitu loh, nggak bisa manjangin karena pasti lu akan ribut. Karena di entertain tuh salah satu yang aku ini lagi ya, aku pahamin, lu akan ketemu lagi dengan versinya mereka yang julid sama lo dengan keadaan-keadaan tertentu.
dia bisa down terus dia ketemu kita, dia bisa bakalan support kita balik. Jadi entertain tuh banyak ketidakmungkinan yang akan jadi mungkin gitu loh. Jadi lo hati-hati. Makanya sama figuran aku tuh kadang suka ngobrol. Orang kan underestimate figuran ya, gitu loh. Aku tuh karena figuran tuh masih bisa berkesempatan jadi artis terkenal loh. Entah setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Ketika aku yang lagi syuting jadi pemeran utama, kalau aku sombong sama mereka, ketika mereka lebih terkenal dari aku, wah dia gampang banget nendang aku nanti, gitu loh. Aduh, ini siapa nih, gue nggak suka nih syuting sama orang kayak gini. Gue pernah syuting sama dia waktu itu, gue masih figuran, gila, mulutnya parah, gila, sifatnya gini. Wah, itu jadi makanya aku suka ngobrol sama figuran, siapapun aku ajak ngobrol. Karena Kalau Lunar makanya ketemu sama Nick, coba ketemu sesekali. Coba sekali ketemu. yang ada gue diem sih. Gue kan aslinya diem orangnya. Lu pancing gue kayak gimana kan susah gue kalau ketemu asli. Ini live jadi harus ngobrol gitu kan, atau jual produk gitu kan. Iya, orang gue sama Nick aja jarang banget ngobrol dulu sebenarnya. Ya Gue kita jarang ngobrol. jarang ngobrol sama dia sebenarnya. Kita serumah loh guys, tapi jarang ngobrol. Lu kalian bayangin. Oh, masing-masing berarti ya? Nggak itu. Seperlunya aja. Ya, seperlunya itu. Ya seperlunya. Mika, ya seperlunya. Kita sekamar aja ya. Kita sekamar temannya tidur sekamar gitu. Ya udah, kita sibuk masing-masing gitu. Bukan yang sekamar bukannya bertiga. bukannya celotehan terus itu enggak. Tapi yang celotehan teman kita yang satu itu tapi itu kayak jadi penghubung ya antara gue sama Nick gitu kadang-kadang. Kita lagi diem-diem gitu, dia tiba-tiba ngelawak apa gitu. Itu. Iya, jadi kita tinggal Kenapa Kak berempat. Suci? Iya, biar ituin suasana gitu. Iya, kalau nggak bisa diem-dieman beneran. Nggak nanya gitu, maksudnya sendok di mana? Nggak tahu gue. Udah selesai gitu. Jelas Galon habis tuh. Oh ya udah gitu. Tapi kita nggak ada permasalahan sih, hitung-hitungan itu kalau Iya, benar. gua ketemu Jadi- galon habis, gua yang beli. Iya. Beras habis, dia yang beli gitu. Iya. Nggak ada hitung-hitung. Iya. Kemarin kan gua udah beli beras, sekarang giliran lu, nggak ada gitu-gitu. Iya. Siapa yang lihat habis ya itu, gitu. Iya. Terus Tapi satunya ya, cewek. kalau misalnya adepin kayak Bang Nick kayak gini sama Bang Her kan, kalau orang yang nggak tahu gitu kan karakternya Bang Nick kayak gini pasti baper kan, kayak "Ih, ngapain sih orang kok gini banget gitu kan, kayak ketus banget gitu kayak apa." Tapi kalau yang udah tahu mah kan pasti biasa. Ya Kadang sebenarnya kan memahami. Ini di live Kak Suci, ini di live. Kalau aslinya aku nggak kayak gini. Sebenarnya tuh kuncinya tuh cuma saling memahami sih Kak. Jadi Iya. udah itu urusanmu gitu. Kalau di live aku banyakan diem. Misalnya, ya itu tadi udah diomongin. Kita di rumah berempat, cewek satu, tapi kamarnya ada 2. Jadi kita sekamar bertiga, cowok-cowok. Yang satunya cewek, kan cewek harus pisah kamar, ngontrak di satu rumah gitu. Ya maunya gue sih sebenarnya waktu itu sekamar gitu loh, tapi ya gimana ya? Anjay. Tapi nggak bisa sih kita gapai dia. Dia lebih sukses dari kita kan. Dia punya karir. Kita kan masih cucu Eyang Stadium. Abal-abal ya. Masih merintis. Cleody, halo Mika. Iya. Jadi aku kalau asli ya kalau kata Kak Suci kuat-kuat mental gini. Asli aku pendiam kok, kuat-kuat mental. Kalau nggak ngomong gue nggak ngomong. Terus kalau kalian curhat gini malah kebanyakan aku nggak denger kadang gitu. Jadi ya pusing kalau di real tuh orang ngomong terlalu panjang tuh aku pusing kadang. Ujung-ujungnya gimana? Gitu. Bete pasti. Ya Ji, kenapa begitu? Golongan darah. Emang kamu nanya golongan darah aku tadi kenapa kalau A? Aku Berarti A, kita- Yesus negatif. Berarti kita nggak cocok gitu ya? Ya gimana nyimpulinnya? Gue belum googling Iya. sih. Iya kalau golongan darah gimana tuh? Tapi kalau Bang Nick ngadepin kayak mental down itu kayak gimana kalau Bang Nick? Pertama aku ngadep Tuhan dulu gitu kan, ngadep Tuhan semaksimal mungkin gitu. Terus apa namanya, ya aku nyalahin diri sendiri dulu untuk semuanya gitu. Aku A plus, soalnya kalau A negatif ntar harus remedial. Aku A minus, aku remedial dong. Soalnya kalau kata orang ya di Google juga ya, A negatif itu kebanyakan mix gitu. Kan aku mix ya. Jadi bukan berarti ini kebanyakan, dan darah A negatif itu jarang di dunia gitu.
Ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang darah A negatif, ya mungkin bisa kontak aku, tergantung budgetnya berapa, aku OTW. Gak gitu ya. Langka berarti ya darahnya. Iya, kebanyakan yang mix gitu sih, yang mix. Kayak ada turunan bule, ada turunan apa gitu loh. Tapi ada mix juga yang biasa aja ada. Kalau golongan darah bisa bekerja dalam tim orang teratur, logic person itu golongan darah apa? Golongan darah apa itu? Apa golongan darah harus sama gitu? Golongan darah A plus. Oh, A plus. Iya. Makasih loh pujiannya ya. Thank you. Thank you banget ya Ji ya. Thank you. Tahu banget kalau gue bisa bekerja dalam tim ya kan. Tapi entah kenapa ya. Tapi emang bener sih. Gue tuh kerja nggak pernah individu guys. Gue kalau kerja pasti dalam tim. Nggak tahu kenapa. Gue sekarang pekerjaan gue individu semua. Lah. Mana ya? Lah. Itu Gua yang kadang tuh membedakan. pengen juga ngetim, pengen juga. Cuman kayak Tuhan nggak ngarahin ya. Gue selalu dituntut untuk keluar uang sendiri, kerjain sendiri, gitu kan? Tahu-tahu thank you lah. Karena Yeji udah memvalidasi bahwa A tuh begini-begini gitu. Zodiaknya apa, kalau di luar ditanya golongan darahnya apa? Oh, iya. Thank you. Paling ngurusin orang ya aku juga bosnya. Karyawan 2 orang 3 orang doang. Terus entertain juga aku juga sendiri sih semuanya. Makanya kadang ada capeknya, tapi ya gimana ya, kan kita harus ikhlas gitu kan. Emang inilah dikasih hidup sama Allah, ya udah gimana, berusaha sendiri. Iya. Ya beginilah. Kita harus bisa nyari solusi masing-masing ya guys ya. Jangan tergantung sama orang. Kalau ada masalah, kalau lagi down ya kita berdiam diri dulu, netralin diri dulu, kosongin diri dulu. Nanti akan ada sesuatu yang masuk. Tenangin. Iya. Ya tenangin, lebih ke tenangin gitu. Kadang-kadang kita harus berdialog dengan diri sendiri ya, bukan berarti kita gila enggak ya gitu. Iya. Kita tanya ke dalam diri sendiri. Lu kenapa gitu? Lu lagi ada masalah apa gitu? Coba lu cerita gitu. Kadang-kadang gue begitu gitu. Ya bukan kadang-kadang. Ya, kebanyakan orang kan banyak yang nanya gimana kabarnya gitu kan, tapi dia nggak nanya kabar dirinya sendiri kan gitu. Iya. Azik. Kebanyakan gitu nanya kabar orang. Jadi harusnya gimana Kak Suci, kan itu kayak template ya. Hai nih, gimana kabarnya, itu kan template ya. Enggak, iya dia kan kayak misalnya nanya kabar gitu. Padahal kan diri sendiri itu kan harus ditanya juga kabarnya kayak gimana, keadaannya kayak gimana gitu. Kita itu harus masuk ke dalam diri kita juga, harus tanya gitu, kenapa. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan ya, kita tanya sama diri sendiri kenapa kita ngelakuin kesalahan. Tapi kita jangan sampai ngebenci diri kita. Kita ya terima kesalahan itu gitu. Ya itu fase udah sendiri kali ya. Tapi kalau fase ketemu orang kan template ya. Kayak nanya kabar, itu kan udah sesuatu budaya ya. Kita ketemu orang, halo apa kabar gitu. Sibuk apa sekarang gitu kan. Paling itu udah template. Ya pastilah kayak gitu. Tapi nggak mungkin ya, halo apa kabar, aku nggak baik-baik ya, jangan tanya balik. Nggak mungkin gitu dong. Iya. Udah mau jam Iya. 12 guys. Karena Ya guys, besok pagi ya. Jam 12 di sini setengah 1. di ini ya, di sono ya. Iya di Singapura beda 1 jam. Sehat-sehat ya Kak Suci ya. enggak? Ada saudara nggak di sini? Iya saya 1 jam buat Bang Er. Ya, Makasih Suci udah mampir. keren loh. Kalau aku ngeliat dia sih keren loh. Maksudnya ya se flat itu gitu loh. Tapi tamu 3 orang tadi sih udah menerima diri dia masing-masing sih. Kalau gue lihat ya, 3 orang tadi kayak udah berdamai dengan diri dia gitu loh. Sebagai mertua, kalau Bang DM tadi sebagai ya mungkin pebisnis lah ya aku bilang. Ya Kak Suci juga gitu, udah dewasa semua sih. Kalem aja gitu semuanya. Ya sebenarnya hidup itu simpel kalau kita itu tahu gitu, karena
apapun yang membuat kita jadi penderitaan, kecewa itu karena kita menolak apa yang Allah berikan sama kita gitu. Tapi kalau kita nerima apa yang mau, kesedihan, kecewaan, karena kan semua itu berasal dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita sadar sama kesalahan kita, sama perbuatan kita, ya kita bakalan tahu gimana cara ngadepinnya. Nggak berat juga gitu. Cuma nerima aja, tapi kan ya susah juga. Kalau yang nggak bisa kan pasti susah nerima, pasti nolak. Kebanyakannya nolak. Nggak nerima lah, nggak nerima kenyataan yang terjadi. Dia orang Sunda loh, tapi kejawa-jawaan dia itu. Itu yang gue pikir tuh awalnya dia orang Jawa itu. Iya kan Yesus ya? Iya. Tapi nggak tahu sih keluarga itu dulunya itu ada, tapi kan sekarang kakek udah nggak ada ya. Jadi nggak. Dulu itu aku tuh deket banget sama kakek. Jadi cuman sama kakek aja gitu. Makanya pas kakek udah nggak ada tuh nggak itu gitu. Kayak misalnya keluarga, kayak silsilah keluarga zaman dulu itu kakek yang cerita. Tapi di keluarga itu ya kakek itu cuma cerita sama aku aja. Makanya kayak ujian itu kayak beda sendiri gitu. Di keluarga juga kayak beda gitu. Ketertarikannya juga agak aneh kalau aku bilang. Dia kan orang Sunda ya, tapi ketertarikannya kayak lagu-lagu Jawa gitu-gitu. Jadi tahu, kayak suka banget gitu sama Jawa. Ini gimana? Aku tangan ya, aku bukan darah Indonesia. Ke tangan. Enggak, tapi ketertarikannya tuh kok beda ya gitu loh. Tapi Sunda, tapi ya suka sama Jawa gitu. Terima kasih loh ya, ngasih thank you. Kadang bingung juga sih Bang, kenapa gitu kayak lah itu sama Jawa gitu. Iya. Apa gitu kayak. Coba deh lu Nick, perhatiin deh Nick, serius. Dia karena kan gue nganggap orang tuh nggak ngelihat begitu ya, jadi gue nggak tahu, jadi ya bukan nganggap, bukan nganggap, jadi apa ya mayoritas Jawa tuh kayak gini kayak, gitu ya, kayak beda, bukan dia tuh orang Sunda, tapi ketertarikannya dia tuh sama hal yang berbau Jawa gitu. Iya banyak orang juga kayak gitu. No, enggak. Kayak tiba-tiba suka Ambon, lagu-lagu Ambon. Bukan cuman sekedar itu nih. Enggak, kayak dunia spiritualnya juga gitu. Terus kayak ya gitulah. Jadi kayak tertarik gitu sama yang kayak gitu. Kadang suka nyari gitu kayak ilmu-ilmu, bukan ilmu-ilmu itu ya, kayak misalnya alam semesta gitu, kayak pengen ngegali gitu, kayak apa sih sebenarnya yang ada di alam semesta ini gitu, pengen ngegali apa. Terus kan kalau kayak gitu kita bakalan tahu kan, kayak ilmu yang memang belum kita tahu itu ternyata ya emang ada di alam semesta, cuman kan kadang orang nggak bisa memahami, nggak bisa mempelajari. Kadang suka aneh juga gitu, kok kayak gini gitu. Maksud gue tuh gitu nih, bukan cuma sekedar suka lagu, kita suka lagu Manado, Ambon, gak cuma sekedar itu. Ada juga temen gue yang begitu juga ada. Yang jalurnya dia mempelajari apa suku pedalaman apa, bahkan dia jadi orang di sana, tinggal di sana. Mempelajari ada sih, tapi nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Nah itu yang itu kan yang menariknya kan di situ sebenarnya. Kenapa lebih tertarik sama budaya orang lain kan gitu? Karena dia suka gitu. Tapi ya dari kecil ya Sunda, nggak ada itu Jawa. Tapi nggak tahu kalau misalnya dari keturunan leluhur gitu kayak eyang kayak gitu nggak gitu. Ya, bisa jadi. Cuman mau nanya juga ya ke siapa, kan udah nggak ada semuanya. Jadi ya hanya ngejalanin aja gitu, kayak kode-kode, teka-teki kayak gitu. Kadang kan semua itu kayak kode, tapi kita harus ngituin sendiri. Ada temanku Yeji, temanku banyak. Jadi di sini ada temanku bule juga ya, dia main TikTok juga. Dia mau naik sini tuh segan karena dia full English pasti. Gitu, takutnya nggak ngerti gitu. Aku bilang naik aja, aku bilang gitu. Ada kalau mau undang temanku dari Syria juga ada. Tapi temanku
bener-bener teman sekolah ya, bukan kenal di TikTok gitu. Aku kan global, sekolahnya tuh ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang bule, India paling banyak mendominasi di sekolahku waktu itu. Di Batam. Gimana sih nih? Aku sekolah. Itu Batam. Batam. Aku sekolah dari SD sampai SMA itu global, habis itu baru kuliah yang biasa aja gitu. Yang ya bukan yang ini banget lah gitu. Bukan Bang arah itu orang Batam. Iya. Oh, kirain orang Seru, Jakarta. Nik, ya. Iya di Jakarta tinggalnya. Iya, aslinya Batam dia. Batam. Bulan Bapaknya lalu aku Singapura ke dia. Singapura. Bulan lalu aku ke Singapura. Iya, Kan Mai. Cina Singapura dia. Ada di VT aku tuh nggak terlalu bawah sih. Aku baru dari Singapura bulan-bulan lalu. Terus ya seru loh. Iya seru. Maksudnya aku tuh ngenal. Makanya aku tercipta kayak gini tuh. Mandang orang tuh nggak dari budaya, nggak dari usia, nggak dari kulit, nggak dari fisik. Mungkin karena terbentuk dari kecil itu begitu ya. Jadi makanya Lagunya mati. nggak punya budaya aku. Nggak apa-apa udah mau off juga kan. Iya jadi aku berteman sama orang. Iya selalu banyak ini perbedaan gitu. Terlalu banyak perbedaan. Jadi saking banyaknya nggak usah dibahas gitu loh. Kita ngebahasnya apa yang ini aja, yang ada masa depannya, yang ada uangnya gitu kan. Kalau aku ke Batam tuh paling aku ketemu beberapa temen yang masih stay di Indo gitu kan, tapi tinggalnya di Batam gitu loh, teman sekolah yang udah jadi orang Indo atau nikah sama orang Indo gitu, teman sekolahku dulu gitu. Tapi seru jangan sih. ke Gilang. Gilang tuh apaan sih? Ntar aku undang ya, Oh. aku Syria. Gilang, maksudnya daerah ya, daerah Gilang ya. Gelang itu Kalau dari logat kayak Sunda ya. Iya padahal Gelang. nggak ada Sunda-Sundanya loh. Daerah Singapura ya. Iya. Dari Oh Singapura, iya. Gelang. Deket dari Batam ke Singapura itu cuma 45 menit. Hmm. Oke. Oke. Oh, dolinya Singapura. Ini 46 orang tuh tidur nggak sih ya? Nyimak. Nggak ada. Tapi kebiasaan. Ada juga yang DM, Bang maaf ya aku jarang typing karena aku nyimak aja katanya. Tidur mungkin. Di sini udah 1:30. Oke. Kalau nggak ada juga yang begini loh, dia keluar tapi ternyata nyangkut akunnya. Tuh ada juga yang kayak gitu. Iya. Bisa. Oke, terima kasih ya teman-teman di bawah yang udah Masih. typing, share, udah tap, udah give, udah absen. Yang ada positifnya kalian boleh ambil, yang ada negatifnya kalian buang aja. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga besok kita ketemu lagi pagi ya. Jadi kita harus cukup tidur nih karena pagi kan kita live lagi. Gitu teman-teman. Tapi ntar kalau emang siap nggak Bang Herdi kalau ada bule di sini bahasa Inggris? Oh, tentu siap. Siap dengerin maksudnya. Yang di bawah ntar juga nggak paham lagi. Dia juga ketakutannya itu. Dia malah nggak usah karena takutnya viewersnya malah kabur. Iya. Karena kan nggak paham. Karena nggak paham gitu. Paham. Gue bisa. Karena kalau nggak kita ngebahas deh topik besok itu tentang apa yang dia mau omongin. Dia udah ngasih tahu gue sih. Dia nggak mau naik katanya. Coba lu bahas ini gitu loh. Nah kayaknya menarik gitu loh kalau kita bahas. Dia nggak naik, dia cuma ngasih saran. Tapi kalau dia naik, Boleh. ya dia nggak. Takutnya itu ketakutannya dia lebih ke gue nya gitu loh. Takut viewersnya kabur atau nggak orang nggak ngerti. Jadi dia percuma cuap-cuap sampai berbusa. Kita nggak ngerti gimana gitu kan. Nggak ada translate. Iya nggak ada translate. Kak Suci kerjanya full ya Kak Suci? Aku iya sih. Kalau misalnya mau keluar ya tergantung aku kapan. Cuman sebulan 2 kali. Di sini udah berapa lama sih? 9 tahun. 9 tahun nih. Lama juga ya. Di tempat kerja yang sama? Just try. Iya, tempat kerja yang sama. Sekarang udah itu. Dulu kan waktu ngurus ini masih sehat. Sekarang dia udah nggak itu ini. Berarti menjomblo itu tuh udah seumur gitu juga ya? Iya, 9 tahun. Genepin nggak? Jadi 15 atau 20? Kata.
Tapi ya rencana di sini 2 tahun lagi lah, karena kan anak-anak udah besar gitu kan, udah mau masuk SMP yang nomor 1 itu. Jadi udah nggak itu lagi gitu. Iya. Tapi masih punya ada rencana untuk misalnya masih kepikiran mau menikah lagi atau udah enggak? Kapai Gloria. Makasih ya Glor. Ada sih, nggak menutup kemungkinan juga. Kayak misalnya, ya aku sendiri bukan berarti aku nggak mau punya pasangan, tapi ya karena aku nggak mau bergantung sama laki-laki. Jadi semua itu aku lakuin sendiri dulu, kayak keluarga, anak, diri sendiri. Tapi kalau misalnya udah ada pasangan ya beda lagi. Gitu. Oh iya, benar sekali. Oke lah. Jadi bukan berarti itu gitu, bukan berarti menolak. Oke, thank you ya Kak Suci ya. Sehat-sehat ya. Udah, makasih ya, saya selalu buat semuanya. Amin. Iya, makasih ya teman-teman ya. Di bawah sehat semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nih. Udah kan? Ya udah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.